Kembali bersama kami di Dialog TVRI, kita berbincang mengenai sikap Presiden Joko Widodo. Mas Agung, ini tentu ada konsekuensi politiknya. Apa kira-kira nanti implikasinya? Ya, yang pertama konsekuensi politik hubungan antara dukungan publik kepada Jokowi ya. Kalau saya melihat style Jokowi, tadi Profesor sudah mengatakan bahwa dia adalah tidak bisa seperti Soekarno ataupun Soeharto karena posisi dia bukan pemimpin partai. Maka ketika kepentingan partai dengan kepentingan idealisme Jokowi atau kepentingan publik bertolak belakang, maka kita akan selalu menerima kegaduhan seperti ini. Ya, bagaimana Jokowi kemudian akan membentuk tim 9 kembali, lalu kemudian kita sorak-sorai di medsos, di gedung KPK, mendukung mendukung Jokowi agar bersikap tegas. Jadi potret ya beberapa tahun ke depan, mungkin saya katakan demikian, selama Jokowi tidak bisa menjadi bintang 4, tadi saya bilang kalau martabak tidak bisa spesial, maka kegaduhan akan terus terjadi. Ya, Jokowi tidak tegas, ya, manakala kemudian kepentingan partai bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat luas, akan timbul kegaduhan. Itu pertama, saya melihat pola seperti ini. Yang kedua tentu saja dengan DPR, ya, karena ada statement dari anggota Dewan yang mengancam Jokowi kalau dia tidak melantik Budi Gunawan dengan ancaman impeach. Ya, juga ada beberapa pakar hukum tata negara, bahkan pengacara Budi Gunawan akan mempetuenkan Jokowi jika dia tidak melantik Budi Gunawan. Artinya memang ada semacam tekanan dari beberapa anggota Dewan agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Nah, sekarang Jokowi tidak melantik. Nah, memang pertaruhan besar Jokowi adalah yang pertama, lebih baik dia mendapatkan simpati publik ya daripada dukungan dari DPR ya dalam kasus pemberantasan korupsi. Karena dukungan publik begitu luas. Jadi anggota DPR akan semakin tidak populer sekalipun dia berasal dari PDIP, partai pengusung Jokowi. Jadi Jokowi bisa menang bertaruh dalam hal ini. Itu yang saya lihat. Nah, cuman saya tidak tahu dalam kasus lain ya, apakah Jokowi bisa seberani ini. Kalau tadi dikatakan ini Jokowi sudah berani menaikkan Badrodin Haiti, saya tidak tahu di masa depan ketika ada misalnya kasus yang menimpa mungkin pejabat penting partai tempat dia bernaung, apakah dia membela pejabat itu atau membela masyarakat luas. Tentunya akan semakin lama Jokowi mengambil keputusan, ya. Nah, saya berharap memang masyarakat menghargai, mengapresiasi keputusan Jokowi. Saya berharap DPR juga demikian. Jadi tidak ada persoalan hukum di sini. Apalagi kalau dikatakan hukum, saya kira mesti tafsir ya. Kita melihat dalam undang-undang di KPK, misalnya yang ditafsirkan oleh hukum Sarpin, mengatakan bahwa KPK berhak menyidik penyelenggara negara, ya, operasionalnya eselon 1 Menteri DPR dan kemudian aparat penegak hukum. BG tidak masuk keduanya. Anda bayangkan tidak masuk penegak hukum dan tidak masuk sebagai penyelenggara negara. Lalu kemudian anggota Dewan misalnya mengatakan bahwa kalau 20 hari tidak dilantik Budi Gunawan, ya, maka Jokowi sebetulnya melanggar undang-undang. Tetapi kalau kita melihat hukum itu ternyata, ya, saya melihat kok bergerak atas kemauan mayoritas anggota Dewan ataupun hakim. Jadi dia tidak saklek yang seperti kita kira. Kalau misalnya 20 hari tidak Jokowi kena sanksi, ya, ternyata DPR tidak memberikan sanksi. Jadi ketika Jokowi ketemu Prabowo misalnya, lalu KMP mengatakan siap mendukung keputusan Jokowi apapun keputusannya. Nah, sehingga DPR tidak jadi melakukan memberikan sanksi ketika 20 hari lewat Jokowi tidak melantik. Saya kira ini juga seperti itu, apalagi dukungan publik begitu luas. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan impeachment kalau Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, itu masih jauh ya? Masih sangat jauh. Ya, hukum tergantung kalau di sisi pengadilan, ya, tergantung hakim juga. Jadi hakim ini memang perwakilan Tuhan dalam kasus hukum. Nah, saya kita harus patuh. Nah, kalau patuh terhadap hakim yang saya kira, saya tidak menyindir hakim tertentu, tapi kalau secara umum, secara teori saja, kalau hakimnya tidak kompeten, ya, mengadili suatu kasus yang sangat penting, ya kita mempertaruhkan banyak hal di situ. Baik, sebelum saya minta pendapat dari Profesor Komarudin, kita juga nanti ingin dengarkan bagaimana pendapat publik terkait hal ini. Kami undang Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 574-3476 atau di 574-3478 terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu sikap Presiden Joko Widodo. Nampaknya sudah ada telepon yang masuk. Iya. Ya, halo, selamat malam. Ya.
Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Ya. 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 Ya, selamat malam, Teperi. Selamat malam, Pak. Dengan Pak siapa dan di mana? Saya Samsul Bahri Harap di Riau. Baik, silakan. Ini ya, ini mungkin di luar konteks, tapi saya rasa dia banyak benarnya begini. Saya baca Twitter Pak SBY, ya Allah, bangsa kami sedang diuji begitu. Padahal sebenarnya begini, ya Allah, korupsi, tipu menipu, curi mencuri ini di zaman saya. Di zaman Pak Jokowi ini terbuka kasusnya, kan itu sebenarnya. Jadi maunya kita beginilah. Kasus-kasus ini kan kasus-kasus lama katanya. Di zaman siapa kan begitu. Harus ada era-eranya lah gitu. Nah, jadi kita biar rakyat ini jangan terkecoh. Walaupun sekarang ini rusuh-rusuh katanya ya kan, berkecamuk itu sisa-sisa dari mana kan gitu. Jadi saya rasa masyarakat kecil ini jangan terkecoh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri. Telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana? Selamat malam Mbak Erlina. Iya, selamat malam Pak. Iya, Sanusi di Pamulang. Oh ya, silakan Pak Sanusi. Prof. Kamarudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya Prof, ya memang Pak Jokowi adalah orang Solo. Keputusan politiknya ini adalah tanpa ngasorake, tanpa kegaduhan. Dan Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang dilahirkan, bukan dibentuk dan dibuat-buat. Karena itu Jokowi sedang mengklarifikasi dan mengidentifikasi permasalahan bangsa. Terima kasih. Baik, itu saja Pak Sanusi. Terima kasih. Baik, sepertinya kita tanggapi dulu ini dari Pak Samsul Bahri dan juga Pak Sanusi tadi. Silakan Prof. Ya, saya melanjutkan Mas Agus tadi gini ya. Sebagian pakar hukum DPR itu akan mempermasalahkan dari perdana hukum. Ya. Sementara kalau politik seakan-akan ini aspirasi publik. Tapi di mata masyarakat, lembaga DPR itu lembaga politik. Oleh karena itu, sekarang ini Pak Jokowi kalau ingin memperkuat dukungan masyarakat, hendaknya menteri-menterinya ini harus kerja, deliver. Karena rakyat itu sekarang yang ditunggu, diinginkan adalah apa kinerja pemerintah yang mereka rasakan. Ya. Misalnya infrastruktur, buat segera. Kesehatan. Jadi artinya jangan disibukkan dengan biarlah ini urusan urusan ya? DPR dan presiden gitu kan. Tapi menterinya segera. Kalau Jokowi, presiden dan menterinya bisa segera perform, deliver kinerjanya, maka nanti ketika nanti orang DPR akan permasalahkan, rakyat akan mendukung. Sehingga semangat kerja itu dirasakan betul. Iya, artinya secara moral nanti Jokowi akan dapat backup dari masyarakat. Lebih-lebih sebagian masyarakat kan sesungguhnya sudah menganggap cacat pada DPR. Satu, presiden itu memberikan pada DPR untuk di fit proper test. Lalu sebelum proper test kemudian ada tersangka dari KPK. Sudah tahu tersangka, tapi kok masih diteruskan lagi gitu. Mengapa DPR tidak nanti dulu? Bisa nggak presiden mengajukan dan hanya satu? Jadi pada waktu itu masyarakat melihat tiba-tiba DPR satu suara gitu. Dan buru-buru. Nah ini sesungguhnya ini catatan bagi masyarakat. Mengapa tahu itu tersangka kok buru-buru? Gitu. Nah dengan demikian sekarang sesungguhnya momentum bagi presiden untuk segera kerja, mumpung masih sebentar. Prestasi Pak Jokowi itu yang berani itu satu, menaikkan harga BBM. Dan itu hemat saya sudah satu keberanian. Sekarang dia ini, tapi ini pun baru pembukaan. Dan saya berharap Pak Jokowi itu kan pasangan Pak JK kan. Ini mestinya kan dua orang ini kerja. Kalau mereka segera kerja dengan tunjukkan prestasinya. Kelihatannya keduanya bersinergi cukup baik. Iya, belum tahu ini kan baru sebentar kan prestasinya ya. Kita berharap ya dua orang ini segera bekerja, tunjukkan sehingga ketika ribut politik rakyat nanti akan melihat ya ribut tapi kerjanya nyata. Itu kan belum kelihatan. Menteri-menteri hanya berapa yang perform, yang lain kan masih bingung.
gitu. Nah ini momentum. Jadi ini persoalannya bukan persoalan Jokowi, tapi juga ada wapresnya, ada menkonya, ada menterinya. Soal hukum biarlah dibicarakan soal hukum. Masyarakat tidak banyak tahu. Baik, Mas Agung. Ya. Menanggapi tadi Pak. Ya, ini saya ingin kembali kepada masalah korupsi ya, penegakan hukum ya. Jadi memang banyak sekali isu di luar. Tadi dari Riau juga mengatakan ya SBY, ya saya ingin katakan ya kalau pakai bahasa dia juga korupsi, cuman sekarang baru akan kebongkar, makanya seperti itu. Nah, DPR ini memang harus difungsikan untuk bisa mengontrol KPK ya. Jadi ada beberapa kasus besar yang memang menjadi isu yang sampai sekarang belum tuntas ya. Misalnya seperti KPK akan dikriminalisasi, katakan demikian. Ada isu bahwa orang-orang SBY akan dihabisi karena kubu yang sekarang berkuasa ingin menghabisi SBY karena dendam. Ada isu seperti itu. Nah, untuk mengklarifikasi itu, DPR harus segera memanggil Komisioner KPK. Lalu beberapa isu besar harus dibuka, Senturi, BLBI misalnya. Kemudian kasus dengan kemudian ditunjuknya 3 PLT ini, ada Johan Budi, Taufikur Rahman Ruki, dan Indrianto ini, apakah dari sisi kredibilitasnya selama ini bisa kemudian menjawab apa yang tadi kekhawatiran dari Mas Agung tadi? Ya, saya kira kalau masalah kredibilitas, ketiga-tiganya saya kira punya track record ya. Johan Budi dengan Pak Taufikur Rahman Ruki, profesor, ini mungkin lebih akademis. Tetapi kalau kita melihat komposisi, taruhlah 1 yang bermasalah, 4 yang bagus, saya kira masih KPK masih bagus. Nah, problemnya adalah KPK memang tidak bisa berjalan sendiri, harus didampingi oleh masyarakat, juga oleh DPR. Nah, saya berharap bahwa DPR itu menjalankan betul fungsi kontrol dalam hal pemberantasan korupsi, bukan kemudian menekan KPK karena dia punya proyek korupsi, katakan demikian ya. Jadi betul-betul secara normatif ya, katakanlah punya ideologi Pancasila diturunkan agar kemudian korupsi bisa diberantas. Apa caranya tadi? Berbagai isu besar yang melanda bangsa ini yang belum tuntas itu bisa dimintakan kepada KPK dan kita kontrol. Senturi sampai di mana katanya mau dituntaskan tahun ini, katanya mau ada jadi tersangka. Wapres katanya yang kemarin sempat jadi tersangka tapi katanya tidak benar. Lalu BLBI bagaimana? Katanya dalam tahun kemarin akan dipanggil. Ya. Jadi kita dudukan permasalahannya yang benar sehingga KPK bisa berjalan dan kemudian lepas dari beban-beban hukum atau beban-beban politik atau beban persepsi yang melingkupinya. Iya, Prof. Komarudin, apakah saat ini kemudian nanti dengan posisi pimpinan KPK yang baru ini akan kemudian nanti mengembalikan kinerja KPK lagi sehingga bisa melakukan proses pemberantasan korupsi sesuai dengan yang menjadi harapan publik tadi? Ya, saya 2 kali jadi pansel KPK ya, dan beberapa pansel komisioner dan eselon 1 ya. Saya dan beberapa kawan itu membayangkan begini ya, komisioner yang dulu di MK KPK idealnya barangkali kalau usianya udah 60 tahun ke atas, yang mereka udah selesai dengan urusan domestik, betul-betul dia sudah pada negarawan gitu kan, sehingga dia memang terbebas dari interest mana-mana gitu. Nah, selama ini beberapa pengalaman saya dan kawan-kawan jadi pansel itu, pertanyaannya, kami sudah menilai yang terbaik ini. Kalau yang cari 5 dia usulkan 10. Sungguhnya kami udah punya ranking. Tapi kadang-kadang apa yang kami pandang bagus jadi ternyata nggak jadi di DPR gitu kan. Nah, mungkin ke depan gini aja. Kalau misalnya diperlukan 5, kita pilih 5 saja. 5 yang terbaik. Kalau nanti ada berapa yang nggak diterima, kita pilih lagi. Tapi jangan minta 5 kasihkan 10. Ya. Betul. Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. dan Mas Agung, saat ini juga sudah bergabung bersama kita ahli hukum tata negara Dr. Irman Putra Sidin. Selamat malam, Bang Irman. Malam, Mbak. Ya. Nah, ini kita langsung saja. Kita tadi sudah berbincang mengenai sikap Presiden Joko Widodo yang tadi memberikan pernyataannya sore tadi, dan bagaimana tanggapan Anda dari sisi ketatanegaraan dengan kemudian Presiden mencalonkan Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan ke DPR, apakah bagaimana kemudian mekanismenya?
Jadi tidak semudah yang dikatakan oleh Presiden tadi ya. Jadi kan kita negara ini bergerak dalam sebuah sistem ketatanegaraan yang kita sepakati bersama. Irman Putra Sidin berpendapat, belum tentu itu bisa menjadi putusan rakyat secara keseluruhan. Meski pendapat saya itu bagus dan baik, didukung oleh Prof. Komarudin, Mas Agung, belum tentu seperti itu. Karena kita sepakat dengan sistem seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa alasan tadi yang dikemukakan oleh Presiden mengatakan bahwa karena terjadi perbedaan pendapat di masyarakat maka dia tidak melantik. Ini menurut saya alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kacamata konstitusi. Karena ketika kita memilih sistem demokrasi konstitusional, maka kita sudah tahu bahwa kita akan berbeda pendapat di situ dalam mengambil keputusan mengarahkan negara ini mencapai tujuannya seperti itu. Bahkan kemarin ketika pemilu presiden ada 62 juta yang berbeda pendapat untuk tidak memilih Jokowi JK sebagai presiden, tapi kita harus melantik beliau sebagai presiden terpilih. Jadi alasan bahwa yang tadi saya dengar bahwa karena terjadi perbedaan pendapat maka saya tidak melantik, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seharusnya itu tidak bisa menjadikan landasan. Pengusulan Badrodin Haiti tidak akan mulus seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena rakyat sudah setuju melalui wakil-wakilnya di DPR, meski mungkin ada sekelompok rakyat yang lain yang tidak sepakat di situ. Tapi kita tunduk pada sebuah sistem karena hidup ini bernegara ini tidak dengan perasaan kita pribadi-pribadi. Di situ mentang-mentang saya bisa ngomong di seluruh media, maka saya lah suara rakyat itu. Enggak. Ada sistem yang bergerak di situ. Sistemnya seperti apa? Apakah harus ada surat resmi lagi? Jadi kan presiden nanti mengusulkan Kapolri yang tadi saya dengar. Nanti DPR tidak akan serta-merta untuk kemudian membahas ini. Dia akan bertanya kepada presiden, kemarin Kapolri yang saya setuju itu barangnya di mana sekarang? Kan seperti itu. Ada bangunan yang sudah besar yang sudah saya buat di situ, kata DPR, rakyat sudah setuju di situ. Ini seharusnya tinggal gunting pita, pelantikan itu tinggal gunting pita gitu. Tapi dia tidak menggunting pita. Kalau mau meruntuhkan bangunan ini maka harus persetujuan kami dulu, tapi tidak serta-merta kami menyetujui. Apa alasannya? Nah, kata presiden tadi alasannya karena terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. Kata DPR, kamu anggap apa kami ini? Kami dipilih oleh rakyat kemarin melalui pemilu di situ. Ya, ada sekitar 100 sampai 200 juta pemilih kami di belakang sana. Masa gara-gara suara papa gitu kemudian dibilang terjadi perbedaan pendapat di situ, Anda tidak melantik di situ. Nah, ini akan menjadi problematik konstitusional di DPR, di mana DPR memiliki kedudukan konstitusional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya terhadap presiden. Jadi Anda mau mengatakan bahwa nanti dampaknya adalah bisa saja nanti DPR ini memakzulkan begitu? Kalau kata memakzulkan takut sekali orang dengar kan. Saya pakai istilah hak menyatakan pendapat. Seperti itu kan, gitu, hak menyatakan pendapat karena kata DPR ini kami sudah menyetujui. Tapi hak menyatakan pendapat itu sesungguhnya kan tidak hanya melalui mekanisme DPR. Maksudnya gini, apakah betul-betul murni melalui mekanisme DPR atau sesungguhnya justru rakyatlah yang ada di belakangnya? Ketika kemudian people power ini bergerak, apakah tadi itu masih bisa dilakukan? People power yang mana, Mbak? Pertanyaannya. Ini yang mendukung KPK misalnya yang kemudian menyatakan sikap di KPK. Kan saya mungkin juga tidak setuju, tapi kan saya tidak bisa dianggap people power. Saya juga mungkin tidak setuju dengan Jokowi. Kata DPR, kami ada konstituen loh semua di sini, di situ. Gitu. Konstitusional kami dipilih. Rakyat kami nggak masalah kok, gitu. Ini seperti ini semua. Ada problematik mungkin di kalangan Irman Putra Sidin, Mas Agung dan itu, ya itu urusan kalian itu semua. Seperti itu. Jadi jangan langsung pikir people power yang mana? Yang konstitusional people power sekarang itu ada di parlemen sana, di DPR. Selama kita sepakat sistem demokrasi konstitusional, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3. Kecuali kita mau robek-robek konstitusi itu dan kita mau bakar. Tapi kemudian Presiden hari ini sudah menyatakan akan makanya tidak semulus yang dibayangkan oleh Presiden. Perpu itu untuk kemudian mencalonkan tadi Badrodin Haiti dan juga memberhentikan sementara 2 komisioner KPK dan menunjuk 3 PLT. Harusnya kalau itu yang mau dilakukan Presiden pada saat BG ditetapkan sebagai tersangka sebelum disetujui DPR. Itu dilakukan di situ. Tapi tidak dilakukan. Jadi kita tunda aja, tunggu proses hukum. Setelah proses hukum bicara perasaan perbedaan pendapat itu dari sejak awal di situ. Dan saya pribadi sudah mengingatkan ketika sebelum disetujui DPR masih ada batas waktu 12 sampai 24 jam, Pak Presiden. Kalau calon Anda merasa bakal mengganggu nanti kedudukan, cabut sekarang nih.
Tapi ternyata Presiden tidak mencabutnya, malah dijelaskan, saya malam-malam tuh, saya udah ini, saya udah ini. Nah, secara konstitusional berarti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah usulkan. Kan seperti itu. Mas Agung, langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini apakah nantinya juga sekaligus bisa menyelamatkan KPK? Kalau tadi kita melihat bahwa kemarin Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dan nanti juga katanya akan menyusul ada penyidik-penyidik KPK yang sekarang juga akan menjadi tersangka juga dalam kasus izin kepemilikan senjata api. Iya, ini ujian buat Pak Badruddin Haiti ya. Dia harus bisa meyakinkan publik ya bahwa polisi tidak melakukan tindakan yang ceroboh atau dalam bahasa lain kriminalisasi. Nah, ini juga saya katakan tadi konten pidato Jokowi tidak jelas ya, dia cenderung berimbang. Makanya kita semua ini berharap ya agar Kapolri yang akan dilantik nanti bisa membenahi aparatur polisinya. Itu saja. Nah, terkait dengan Pak Irman, saya menanggapi sedikit ya. Memang betul secara ketatanegaraan bahwa DPR itu dianggap sebagai rakyat ya, dialah yang permanen. Tetapi memang dalam politik kadang-kadang ada masalah. Pemilih dengan orang yang dipilih ya dalam perjalanan waktu ternyata tidak sesuai terus aspirasinya. Ini kan problematik di mana-mana, Pak. Ya, baik Mas Agung, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Prof. Komarudin, terima kasih juga Dr. Irman Putra Sidin. Dan saudara, mudah-mudahan perbincangan kami hari ini bisa memberikan gambaran baru kepada Anda terkait dengan apa yang terjadi dan juga terkait bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo menyikapi kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri. Demikian dialog TVRI malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.